Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di penghujung senja ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambut malam kita susul dengan salat isya, dan di antara dua waktu itu kita gunakan untuk kegiatan ibadah yang apabila kita duduk di majelis ini sampai datangnya waktu isya, maka pahala yang diberikan kepada kita seperti kita melaksanakan sholat maghrib dengan ayat yang panjang sampai datangnya waktu isya. Nah, ini kan nikmat yang sangat besar, dan nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang tinggal dekat masjid ini tapi tidak mendapatkan rahmat itu, tidak mendapatkan nikmat itu. Nikmat pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita melanjutkan kajian subuh tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad, atau yang kita kenal dengan nama panggilan beliau Imam Az-Zahabi. Nama Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi itu lebih populer daripada nama aslinya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari tinjauan kitab yang ditulis oleh Syekh tentang dosa besar yang pertama yakni syirik, maka itu sudah tuntas kita bahas pada subuh Senin kemarin. Karena beliau hanya menukilkan ayat-ayat yang dijadikan dasar bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang besar, dan diurut oleh para ulama menjadi urutan pertama, dosa besar yang pertama. Dan dalil-dalilnya sudah kita kemukakan pada pertemuan yang lalu, dan beliau tidak menjelaskan tentang betapa buruk dan dahsyatnya dosa kesyirikan sehingga Allah membencinya, dan begitu juga kedudukan pembahasan tentang syirik besar dan syirik kecil tidak diuraikan secara gamblang dari kitab beliau. Oleh karena itu kami mengangkat tema masih tentang kesyirikan, tapi kita ambil dan kita nukil dari pembahasan-pembahasan para ulama yang lain yang menjelaskan ketegasan-ketegasan yang telah diuraikan oleh Imam Az-Zahabi, sehingga kita lebih yakin dan lebih mantap bahwa ternyata yang dimaksud oleh Imam Az-Zahabi ini maknanya luas. Karena kitab-kitab dahulu Bapak Ibu yang berbahagia seperti kitab
Qawaidul Arba. Itu hanya 9 halaman. 9 halaman. Kitab itu sudah ditulis 230 tahun yang lalu dan masih dibahas oleh para ulama kita. Setelah ditafsirkan, yang 9 halaman tadi menjadi 230 halaman. Coba bayangkan. Saya kebetulan menulis tentang pembahasan kitab tafsir dari kitab Qawaidul Arba' itu, yang dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Misri yang dari Pondok Pesantren Ustadz Abu Zubair dulu ya, bersama dengan beberapa ustadz yang ada di Pekanbaru, dilaksanakan di Hotel Ayola. Kemudian kajian 1 hari penuh itu dibahas oleh 4 ustadz dan saya kebetulan ikut sebagai pesertanya. Kemudian kita kumpulkan dalil-dalilnya, lalu kita jadikan buku, dan buku itu judulnya Qawaidul Arba', tafsirnya, tafsir Qawaidul Arba'. Bayangkan kita bisa mengumpulkan lebih kurang 200 halaman catatan hanya dari tafsiran 9 halaman saja dari kitab yang ditulis berjudul Qawaidul Arba'. Dan hari ini pembahasan yang dibahas hanya beberapa halaman oleh Syekh tentang kumpulan dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa besar yang bernama syirik atau kezaliman yang amat besar itu, akan kita uraikan dari beberapa kitab yang kebetulan saya tulis juga di dalam buku Esakanlah Aku. Esakanlah Aku maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab tauhid, kitab tauhid yang kebetulan kami ajarkan di mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau di prodi PGMI. Jadi pembahasan kitab tauhid yang khusus diajarkan kepada mahasiswa kita, sehingga mereka paham mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Ini kita jadikan rujukan utama. Beberapa kitab memang kita jadikan rujukan utama, termasuk yang tadi Qawaidul Arba'. Ini juga kita ajarkan kepada mereka segelintir tentang pentingnya mengetahui mana yang tauhid dan mana yang syirik. Bapak Ibu yang berbahagia, karena pembahasan tentang pengertian syirik tidak dijelaskan oleh Syekh, maka kita jelaskan di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, diberikan kemudahan bagi saya untuk menyampaikan dan diberikan kemudahan kepada Bapak Ibu untuk memahami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syirik secara bahasa diartikan dengan memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jadi syirik memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Jadi syirik itu berkaitan dengan ibadah. Dan syirik, karena kita hidup di zaman modern ini, bentuknya sudah beragam. Dulu kita melihat syirik dengan mata kepala kita sendiri. Sekarang syirik itu sudah masuk ke dalam aplikasi, sehingga sudah ada syirik online. Nah ini syirik online Pak. Bapak-bapak, kalau kita melihat anak-anak kita main game, ini bentuk kesyirikan. Main game itu asik, dia main pedang-pedangan, main tembak-tembakan, kemudian kalah, lari dia ke satu pohon. Di pohon itu sujud dia, tiba-tiba darahnya bertambah lagi dan dia bagak lagi, kuat lagi. Itu bentuk kesyirikan diajarkan kepada anak kita, dan anak kita sudah tahu ketika sudah darahnya mulai habis, dia harus lari ke pohon itu. Itu kan bentuk mengajarkan kepada anak kita kesyirikan. Dan syirik yang diajarkan itu masuk ke tablet kita, ke HP kita, sehingga anak kita sudah digrogoti sedini mungkin. Meskipun anak itu lari ke dalam kamar, bentuk kesyirikan itu sudah diajarkan kepada mereka melalui aplikasi. Dan ini luar biasa. Jadi kalau saya katakan dulu kita nonton televisi, ada film agak vulgar saja sedikit, ada anak kita lewat, lalu kita ngomong tutup, siarannya diganti, ini tidak tonton. Anak-anak ini tidak boleh, di bawah 12 tahun, di bawah 17 tahun tidak boleh nonton. Video ini nggak bagus. Begitulah kira-kira. Sekarang Pak, anak pegang HP, masuk ke kamar, dikunci pintu, dimatikan lampu. Kita udah mengira dia tidur, rupanya sudah main HP, nonton di dalamnya. Dan kasus seperti ini pernah kami temukan di satu tempat. Orang tua mengadu, Ustadz, anak saya ini hasil rapornya dari SD sampai SMP kelas 2 itu juara 1, terus juara 1, dan dia paling pandai di bidang IT. Begitu naik kelas 2, anak saya mulai pendiam, masuk ke dalam kamar, mengunci kamar, tidur seperti perempuan. Pulang dari sekolah lempar tas, tidur di kamar.
setelah kita sampaikan kasus-kasus yang seperti ini, yang mirip seperti ini, akhirnya beliau diselidiki, punya selidik, ternyata memang anaknya ini sudah terbiasa nonton melalui HP-nya, dan itu sudah sangat susah untuk melepaskan dia dari kebiasaannya. Dan ini Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang menjadi ujian bagi kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ujian-ujian seperti ini. Secara istilah, syirik diartikan dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Karena Allah merasa dia diberikan tandingan, maka Allah paling cemburu dalam perkara ini. Cemburu itu hanya bahasa halus. Bahasa kasarnya Allah benci dengan perbuatan itu. Sebab seseorang kalau sudah cemburu, maka dia pasti akan marah. Dan kalau dia sudah cemburu, apa saja akan dibantingnya, apa saja akan dimarahinya. Pot bunga dia yang beli, tapi karena cemburu dia ke suaminya, maka pot itu dihancurkannya. Padahal dia tahu harganya mahal. Ya, meja akan dipecahkannya, piring akan dipecahkan kalau rasa cemburu itu sudah marah. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau Allah sudah cemburu, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kalau kami sudah cemburu, kata Allah, kami banting langit itu dari atas. Kami banting langit itu dari atas. Kami pecahkan langit itu dari atas. Kami perintahkan untuk bumi bergetar, gempa, dan kami perintahkan gunung-gunung untuk meletus, agar masyarakat manusia merasakan bagaimana azabku. Jadi langit itu dibanting dari atas. Ini dalil dan hujjah yang kuat menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Langit itu kami banting dari atas, sama seperti saya membanting lantai. Saya akan pecahkan lantai ini, otomatis saya membantingnya dari atas. Tidak mungkin saya melemparnya dari bawah begini, dan itu tidak punya kekuatan. Maka Allah katakan takadus samawati yatafattarna minhu. Kami akan pecahkan langit ini dari atas, menunjukkan Allah berada di atas dan itu bentuk kemurkaan Allah. Kalau manusia melakukan kesyirikan, kami pecahkan langit dari atas, kami perintahkan bumi untuk gempa, dan kami letuskan gunung-gunung. Itu ancaman Allah ketika Allah sudah cemburu melihat umat, melihat hambanya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dikatakan bahwa secara istilah syirik diartikan dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan Allah, kemudian dalam uluhiyahnya maupun dalam asma wa sifatnya. Artinya ketiga perkara ini wajib kita menghindarkan diri dari perbuatan kesyirikan. Baik syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah, maupun dalam perkara hanya sekedar mentuhankan Allah, maupun dalam asma-asma'nya, dalam nama-namanya. Nama-nama Allah diganti dengan nama-nama yang lain, dan ini menyebabkan Allah murka. Kenapa orang-orang kafir di zaman jahiliyah di Mesir, di Mekah dan Madinah, mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka tetap mengatakan Allah sebagai Tuhannya. Bahkan dalam setiap kali sumpah mereka, nama Allah pasti disebut pertama kali. Demi Allah, Latta, Mana dan Uzza. Demi Allah, Latta, Mana dan Hubal. Allah itu tetap disebut. Begitu juga orang Nasrani hari ini. Demi Allah, mereka biasa menyebut. Bahkan astagfirullah dia juga menyebut. Padahal dia non-muslim. Dia akui Allah sebagai Robnya. Tetapi dalam perkara mengibadahi Allah, barulah mereka mengadakan Tuhan selain Allah. Padahal kalau kita baca di dalam kitab Taurat mereka, Bapak Ibu, kalau Taurat oleh orang-orang Nasrani kan disebut dengan kitab perjanjian lama. Ya, kalau Injil kitab perjanjian baru. Di dalam kitab Taurat pada bab 10 titah Allah itu mereka menyebut 10 titah Allah. Itu salah satu di antaranya, janganlah kamu menyebut nama Allah Tuhanmu dengan nama yang lain selain nama Allah. Artinya jangan menyebut nama selain nama Allah sebagai itu Tuhan. Dan sekarang mereka menyebut nama lain selain Allah, itu bentuk kesyirikan. Begitu juga jangan membuat patung baik yang menyerupai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dia membuat patung itu mulai dari halaman rumah ibadahnya sampai di dalam rumah ibadahnya. Bahkan dia bersujud takzim menyembah kepada patungnya, sementara Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan itu bentuk kesyirikan mereka, sehingga Allah katakan mereka
kafir. Mana dalil yang menyebut mereka kafir? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Barang siapa yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah anak Tuhan atau mengatakan Isa itu adalah Allah, maka sungguh dia telah kafir. Jadi Allah yang menyebutkan ketika mereka protes, kenapa kami disebut kafir? Kenapa kami tidak disebut non-muslim saja? Itu kan pernah terjadi ketika orang demo di Jakarta. Kenapa kami enggak disebut non-muslim saja? Bukan mereka yang menyebutkan, tapi Allah yang menyebutkan. Rabb yang telah mencipta mereka. Mereka kafir. Laqad kafaral ladzi, sesungguh dia telah kafir, kata Allah. Dan itu berurut-urut dalam ayat surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Zalim itu perbuatan yang paling buruk. Kalau kita menzolimi diri kita atau menzolimi saudara-saudara kita, maka kita katakan, sungguh engkau telah menzolimi aku. Maka kezaliman kepada Allah itu bentuknya adalah kesyirikan. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, melakukan kesyirikan, menjadikan sesuatu sesembahan sebagai sesembahan selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, ada Al-Qur'an, minta tolong saya. Al-Qur'an satu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Surah Al-Maidah ayat 116, sebenarnya dari 112 sampai 120 itu Allah sudah berbicara tentang kesyirikan ini. Ayat 72 dan 73 mengkhususkan tentang ancaman Allah. Maka perhatikan pada ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibnu Maryam, A anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu wahai Isa yang berkata kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allah bertanya langsung kepada Isa. Dan ini terjadi ketika Isa masih hidup di tengah-tengah kaumnya, karena mereka menganggap bahwa Isa ini anak Tuhan. Lalu dikatakan, apakah kamu wahai Isa yang mengatakan kepada kaummu agar kamu dan ibumu disembah sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka dikatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqi. Sungguh demi Allah, aku tidak layak, tidak pantas untuk mengatakan perkara yang demikian. Tidak pantas saya mengucapkan bahwa saya ini anak Tuhan. Tidak layak, tidak pantas dan tidak boleh. Dan ini menunjukkan bahwa Isa bin Maryam berlepas diri. Ketika membaca tafsir ini, Bapak Ibu yang berbahagia, Ibnu Katsir menjelaskan banyak dalil. Di antaranya kelak Allah akan bertanya kepada matahari, dipanggil matahari itu, menghadap matahari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai matahari, apakah kamu yang menyuruh manusia agar mereka menyembah kamu sebagai Tuhan selain aku? Demi Allah, saya tidak pernah menyuruhnya ya Allah. Saya tidak pernah berbicara dengan mereka, dan saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah aku sebagai Tuhan. Tetapi mereka menyembahku karena kesesatannya. Syaitanlah sesungguhnya yang menyesatkan mereka. Kalau begitu wahai matahari, masuk kamu ke dalam neraka, buat neraka itu bertambah panas, agar mereka merasakan panas yang lebih dahsyat di dalam neraka, dan seret semua pengikutmu masuk ke dalamnya. Maka tiba-tiba pengikut penyembah matahari berdiri tanpa bisa menahan dia untuk berdiri. Dia tidak bisa pura-pura mau duduk, tidak bisa. Tiba-tiba kaki mereka berdiri, lalu kakinya melangkah menuju ke lembah neraka, dan tiba-tiba dari pinggir itu dikibaskan sayap malaikat dan mereka masuk ke dalam neraka itu, sementara api neraka bertambah besarnya dengan masuknya matahari ke dalamnya. Ditanyalah semua. Gunung yang disembah akan ditanya, pohon-pohon yang disembah akan ditanya, kepala kerbau yang dilemparkan ke dalam lautan akan ditanya, apakah kamu yang menyuruh mereka menyembah kamu sebagai Tuhan selain aku? Itu akan ditanya, Pak. Padahal kerbau tidak tahu apa-apa. Kepala kerbau itu dilemparkan, dijadikan sesajen, kemudian diminta, wahai penghuni ini, kami sudah berikan makanan kepadamu begini dan begini, berikan kedamaian kepada kami, berikan ketenangan kepada kami. Dia akan ditanya besok. Tapi semua mereka berlepas diri dari perbuatan manusia.
Maka manusia yang menyembah Tuhan selain Allah semuanya akan dilemparkan ke dalam neraka dan kemudian mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Saking pentingnya pendidikan menjauhkan anak kita dari kesyirikan dan mendekatkan kepada pendidikan tauhid, Allah mengabadikan perkataan Nabi Allah Luqman alaihissalam. Padahal Nabi Luqman alaihissalam tidak termasuk dalam 25 nabi. Tidak termasuk dalam 25 nabi. Dia termasuk dalam 120.000 4.000 orang nabi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Dari 124.000 itu termasuk diantaranya Luqman alaihissalam. Ya, Imran alaihissalam. Imran itu dan keluarganya, beberapa orang diantaranya termasuk Maryam. Kalaulah Maryam itu seorang laki-laki, karena para nabi itu laki-laki. Kalaulah Maryam itu laki-laki, maka niscaya dia termasuk seorang nabi. Tapi karena dia wanita, maka disebut dia sebagai wanita solehah. Maka dikatakan sesungguhnya mereka adalah para nabi. Dan saking pentingnya pendidikan tauhid ini dan menjauhkan anak putra-putri kita dari kesyirikan, Allah menjadikan kisah Luqman dalam satu surah, dan surahnya disebut dengan surah Luqman. Diabadikan. Padahal berapa banyak nama nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan. Kalau Nabi Nuh ada surah Nuh, ya. Berapa banyak nabi yang lain? Idris misalnya masuk dalam 25 nabi tapi tidak ada surah Idris. Tapi kenapa Luqman ada? Ternyata ada kisah yang sangat penting dan ayat-ayat yang sangat penting yang di dalamnya menunjukkan tentang tingginya kepentingan membahas tentang tauhid ini. Maka dikatakan Luqman itu sejak dini mengajarkan kepada anak-anaknya ketika masih kecil, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, pendidikan itu sejak dini, Pak. Sejak usia kecil. Nah, orang yang diajarkan sejak usia kecil saja, begitu dia besar bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Kita ingat ada sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran, saya lupa namanya. Beliau menjadi salah satu sekretaris Nabi, juru tulis Nabi. Sudah menjadi juru tulis, menjadi sekretaris, ikut berjihad beberapa kali dengan Rasulullah. Begitu dia bertemu dengan wanita Nasrani dan dia jatuh cinta kepada wanita itu, tapi wanita itu mau menikah dengannya dengan syarat dia pindah agama. Kamu harus masuk Kristen. Kalau kamu mau masuk Kristen, saya mau nikah. Menikah. Setelah dia menikah, akhirnya tidak ada yang dia hafal lagi dari Al-Quran. Semua hafalannya menjadi hilang kecuali hanya 2 ayat saja tentang azab. Dan akhir dari hayatnya, ketika dia meninggal, dikuburkan, bumi tidak menerima jasadnya. Bayangkan buruknya, Pak. Dan itulah yang mesti kita jaga. Orang yang imannya sudah kuat sekalipun bisa berubah. Maka pendidikan ini penting. Ya, kita juga pernah mendengar kisah dari para ulama. Ada seorang ayah mengajarkan hadis, mengajarkan hafalan hadis kepada putranya, sampai 12.000 hadis dia hafal. Dan anaknya sudah bangga, 12.000 itu bukan sedikit. 12.000 hafal hadis. Begitu dia hafal hadis, barulah ayahnya berkata, jangan bangga dulu nak dengan 12.000 hadis yang kamu hafal, karena sesungguhnya 12.000 hadis itu semuanya dhaif. Semuanya dhaif, bahkan beberapa diantaranya palsu. Anaknya berkata, kenapa engkau ajarkan kepadaku hadis yang palsu? Untuk apa aku menghafal sampai 12.000 hadis? Maka beliau katakan, jika engkau mendengar hadis itu, maka ketahuilah itu hadis yang palsu. Dengan mudah engkau mengatakan ini palsu, ini dhaif. Tapi selainnya pelajarilah, karena sesungguhnya engkau sudah besar. Dan sekarang pelajari mana yang hadis dhaif dan mana yang tidak. Sehingga mudah bagi dia untuk menjelaskan mana hadis ini palsu, ini tidak. Karena begitu dia mendengar, dia paham, oh ini hadisnya palsu, oh ini hadisnya dhaif. Dan dia sudah tahu rujukannya. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, akbarul kabairil isyrak billah.
Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira apa kerusakan dan mudaratnya jika kita melakukan kesyirikan? Apa mudarat, keburukannya jika kita melakukan kesyirikan? Kita pahami dulu Bapak Ibu, syirik ini terbagi dua. Kalau dia masuk ke dalam syirik besar, kemudaratan yang pertama adalah mengeluarkan dia dari keislamannya. Melakukan syirik besar, Allah mengeluarkan dia dari keislamannya. Dan banyak di antara manusia mengira bahwa dia masih muslim karena KTP-nya muslim, dia masih sholat, dia masih berpuasa. Tetapi Allah sudah tidak menghitung pahala sholatnya lagi, Allah sudah tidak lagi mencatat pahala puasanya, karena Allah sudah tidak lagi memandang dia sebagai muslim. Siapa mereka? Para pelaku syirik besar. Datang ke kuburan, kemudian berdoa, wahai syekh bin syekh, wahai fulan bin fulan, tolong doakan anak kami begini dan begini, tolong doakan istri kami begini dan begini, tolong doakan suami kami begini dan begini. Dia datang ke kuburan itu meminta kepada orang yang sudah mati di dalam kubur itu, dan itu bentuk tawassulnya kepada dia. Sesungguhnya dia sudah melakukan dosa besar, dan dosa itu menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Sementara pulang dari situ dia masih mengira bahwa dia muslim. Senin Kamis dia masih berpuasa, dia masih sholat 5 waktu, masih sholat Jumat. Ingat bahwa syirik kalau tidak dilakukan taubatan nasuha, diiringi dengan sholat di mana dia memohon kepada Allah dengan ampunan dari Allah, menyadari kesyirikannya, maka Allah tidak akan ampuni kalau dia tidak melakukan itu. Ini bahayanya kesyirikan. Beda kalau dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa dihapus oleh Allah dengan 2 sholat. Subuh dengan zuhur menghapus dosa kecil di antara keduanya. Zuhur dengan asar, Jumat ke Jumat, hari raya ke hari raya, dan itu menjadi penghapusnya. Tapi kesyirikan perlu taubat. Oleh karena itu kita bahas beberapa keburukan akibat perbuatan syirik. Yang pertama, perbuatan syirik ini menghina sifat manusia, merendahkan sifat manusia. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dasar dan dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 20 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yakhlaqun. Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, artinya patung-patung yang mereka sembah selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Dan inilah kebodohan yang dilakukan oleh manusia ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, disandra, lalu dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kamu menghancurkan patung-patung ini wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, untuk apa? Bukankah kamu mengetahui bahwa patung ini adalah sesembahan kami, Tuhan kami, tempat kami beribadah? Apa yang kalian minta kepada patung ini? Dia tidak bisa memberikan mudarat, dia tidak bisa memberikan manfaat. Jika patung ini memang Tuhan kalian, lalu aku menghancurkannya, dia pasti murka dan dia pasti membela dirinya. Aku pasti sudah binasa. Apakah kalian tidak berpikir bahwa Tuhan kalian ini tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan membela dirinya saja dia tidak bisa. Hal ini juga yang dilakukan oleh 3 orang bersaudara di masa Nabi. Aduh, saya juga sudah mulai lupa karena kisah-kisah sejarah ini jarang kita ulang-ulang. 3 orang bersaudara kemudian melakukan tipu muslihat kepada ayahnya agar ayahnya masuk Islam. Awalnya ibunya yang dibujuk masuk Islam, kemudian ayahnya punya beberapa patung di rumah, dan patung itu sumber rezekinya. Setiap hari orang datang ke patung itu menyembah, tapi sebelum menyembah dan minta dan berdoa kepada patung itu diberikan dulu uang, dan uang itu menjadi milik pemilik patung, karena itu menjadi mata pencariannya. Tapi suatu ketika anak-anaknya yang 3 orang ini secara bergantian diambil patung tadi, kemudian dilumuri dengan kotoran, lalu diletakkan di tempat cucian piring. Pagi harinya ketika ayahnya bangun ibadah, dia datangi tempat ibadahnya, dia lihat patungnya tidak ada di sana, Tuhannya sudah hilang. Lalu dia heboh membangunkan seluruh putra-putrinya untuk mencari Tuhannya. Dicari, ketemu di tempat cucian piring.
kenapa bisa Tuhan kotor seperti ini? Anaknya sambil ngakak-ngakak tertawa diam-diam, dia katakan, kenapa bisa Tuhan seperti ini? Harusnya Tuhan bisa membela diri. Lalu dia katakan, pasti kalian yang bikin ulah, pasti kalian yang mengambilnya dan melumurinya dengan lemak-lemak. Maka ayahnya membersihkan lalu ditempatkan lagi. Ketika ditempatkan kali kedua, katakan kepada Tuhanmu ayah agar dia membela diri. Ini pedang, diberikan oleh anaknya pedang, letakkan di sisi Tuhanmu. Jika ada yang mengambil dia dan ingin mengotorinya lagi, suruh dia melukai orang yang mengotorinya. Anaknya berkata demikian untuk meyakinkan ayahnya bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu oleh ayahnya baik, diletakkan pedang itu di samping patungnya. Malam besoknya ketika ayahnya masih tidur, anaknya kembali melumurinya dan memasukkannya ke tempat sampah. Kalau tadi di cucian piring, sekarang di tempat sampah, di tempat comberan. Pagi harinya ayahnya mencari lagi, dicari ketemu di tempat sampah. Akhirnya ayahnya berkata, wahai Tuhan, sungguh demi Allah engkau bukan Tuhan. Kalau untuk membela dirimu saja engkau tidak bisa, menyelamatkan dirimu saja engkau tidak bisa, engkau dilumuri dengan kotoran, dilemparkan ke comberan, engkau tidak bisa membela diri, bagaimana engkau akan membela aku? Mulai hari ini aku akan tinggalkan agamamu dan aku akan ikut agama putra-putriku. Masuklah dia ke dalam Islam. Hanya saja usianya masuk Islam ketika itu sudah 65 tahun. Semangat orang baru masuk Islam, seperti tentara baru jadi. Begitu dapat kabar dari Rasulullah kita akan berjihad, ikutlah beliau berjihad. Berjihad disuruh oleh Rasulullah cukup untuk membantu ibu-ibu di belakang menyiapkan makanan dan minuman. Kemudian ketika ada saudara kaum muslimin yang kehausan, beri dia minum. Dia tidak mau. Saya mau jihad. Diambilnya pedang, maju ke medan jihad. Belum sempat dia sholat, Pak. Belum pernah belajar sholat dan belum pernah mengerjakan sholat. Bayangkan, baru masuk Islam, pagi itu masuk Islam, siang dia jihad, dan belum mengetahui tentang cara sholat. Tapi begitu dia berjihad, dia tidak tahu mana yang muslim, mana yang kafir. Semua yang berada di dekatnya ditebasnya. Dan itu menyebabkan Rasulullah menyuruh dia mundur, sampai akhirnya dia mati di medan jihad itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar kepadanya bahwa Allah menerima keislamannya dan mendoakan semoga dia masuk ke dalam surganya. Meskipun dia belum melakukan sholat, tapi dia sudah mendapat pahala jihad yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 1 menit lagi. Ya Allah. Yang kedua, kenapa disebut, yang pertama tadi kenapa disebut merendahkan diri dan sifat manusia? Harusnya manusia itu menyembah Allah, Rabb yang menciptakan dia. Nah, kalau dia menyembah patung, berarti dia merendahkan dirinya dengan menyembah patung yang dia ciptakan sendiri. Harusnya patung itu yang menyembah dia. Patung itu yang menyembah dia. Kalau katakan ada patung Pinocchio yang bisa bicara, mestinya Pinocchio itu menyembah dia. Sekarang dia menyembah Pinocchio, seperti itulah kira-kira. Ketika dia buat patung dengan kedua tangannya, lalu dia menyembah patung itu, maka itu sifat merendahkan diri manusia, menghinakan sifat manusia. Maka kata para ulama, ini termasuk sifat yang sangat buruk. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa sifat yang sebetulnya yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Syirik adalah kezaliman yang amat besar. Kita persingkat. Yang ketiga, syirik menghapus amal. Jadi amal pahala. Zalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ingat, kalau dia syirik besar, bukan hanya menghapus pahala, tapi menghapus keislamannya. Dan kalau dia syirik kecil, menghapus pahalanya. Melakukan syirik kecil saja menghapus pahala, apalagi melakukan syirik besar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu diantara akibat buruk dari perbuatan syirik. Yang keempat, syirik menyebabkan seseorang kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang melakukan syirik pasti kami masukkan ke dalam neraka, dan pasti tidak akan kami masukkan ke dalam surga. Itu dua ancaman Allah.
Dalam ayat ini ada 4 macam, 4 ancaman. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang telah melakukan kesyirikan. Kemudian dikatakan wa innahu man yusyrik billah, barang siapa yang tetap dalam kesyirikannya kepada Allah, faqad haramallahu alaihal jannah. Kami haramkan dia masuk ke dalam surga. Bahasa haram itu ditaukid, penegasan. Artinya orang ini diharamkan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, kami pastikan masuk neraka. Wa ma lizzalimin min ansor, dan dia tidak diberi syafaat sedikit pun di hari akhirat. Ada 2 lagi, saya singkatkan saja. Yang kelima, syirik menyebabkan dihalalkannya darah dan harta. Ketika anak kita keluar dan melakukan kesyirikan, maka halal darah dan hartanya. Orang melakukan kesyirikan boleh diperangi. Tapi ini ada perintah dari Allah. Ketika ada perintah dari Allah untuk berjihad dan memerangi mereka, maka darah dan jasadnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Tapi jangan hanya karena ayat ini kita datang nampak orang melakukan kesyirikan kita bunuh. Tidak boleh. Karena ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul memahaminya. Jibril menyampaikan perintah itu kepadanya, baru dilakukan peperangan. Yang terakhir, syirik menjadi pemecah belah umat. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita larang orang melakukan kesyirikan, orang yang datang ke kuburan minta sesuatu di kuburan, lalu kita katakan ini perbuatan syirik, dia pasti marah. Dan itu menyebabkan kita bertengkar. Akhirnya dikatakan syirik menjadi sebab terjadinya pemecah belahan umat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masih luas pembahasan tentang syirik. InsyaAllah besok akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan pemahaman tentang pentingnya tauhid dan menjauhi syirik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.